bukan bicara kedaulatan. Dua binatang beda itu. Ya udah. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi ya, tidak ada keinginan pemerintah untuk mengeksersis mengenai kita berunding mengenai batas wilayah kita, tidak ada. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memanas. Setelah beberapa waktu lalu keduanya sempat tegang soal insiden di Laut Cina Selatan. Kini kejadian yang hampir sama kembali terulang. Tiongkok marah karena TNI AL menembaki salah satu kapal nelayan Cina yang mengakibatkan 1 orang terluka. Alasan TNI melakukan ini karena kapal Tiongkok itu jelas melanggar perbatasan dan bahkan mencuri ikan. Sebelumnya setelah diperingatkan tapi tidak digubris. Kemarahan Tiongkok mungkin bisa dibilang konyol karena faktanya yang salah adalah mereka. Tapi kita juga salah karena meremehkan mereka. Yang seperti kita ketahui bersama, anggaran tirai bambu ini militernya sangat gila. Di dunia mereka peringkat ketiga, tepat di bawah Amerika dan Rusia. Sedangkan kita jauh di belakang mereka dan berada di peringkat 14. Menantang Tiongkok mungkin bisa jadi blunder terbesar Indonesia. Indonesia jelas mewanti-wanti hal ini. Sebisa mungkin kita tidak memicu konflik terlepas dari kedaulatan yang harus tetap dipertahankan. Soal militer Tiongkok, berikut adalah detail spesifikasi kekuatan negeri tirai bambu tersebut. Jumlah tentara Tiongkok berlipat-lipat dibanding Indonesia. Tiongkok adalah salah satu negara dengan kepadatan penduduk terbesar di dunia. Maka tak heran kalau stok tentara mereka sangatlah melimpah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Global Firepower, per hari jumlah tentara aktif Tiongkok berjumlah 2,3 juta orang. Jumlah ini adalah yang terbanyak di dunia. Bahkan Amerika saja hanya memiliki 1,4 juta tentara aktif. Bagaimana dengan Indonesia? Kita terpaut sangat jauh dari jumlah personil tentara aktif sekitar 476.000 orang. Tapi meskipun jumlahnya sedikit, tentara kita jauh lebih berkualitas dari jumlah kita. Punya banyak personil elit yang bahkan sangat ditakuti dunia. Pesawat tempur kita dilibas habis jumlahnya. Soal alutsista perang, Tiongkok memang negara yang gila. Tak hanya punya deretan perlengkapan militer mutakhir, mereka juga memiliki sekitar 1.230-an buah pesawat tempur. Sangatlah jauh dibanding Indonesia yang tertinggal dengan jumlah hanya 35 buah pesawat tempur saja. Pesawat tempur ini beda dengan pesawat penyerang. Memang untuk jenis ini Indonesia punya tak lebih dari 35 saja. Dari jumlah sangatlah jauh berbeda. Jadi seumpama terjadi perang antara Cina dan Indonesia, kita sepertinya akan dilibas habis-habisan oleh Cina. Mungkin Tiongkok lebih banyak jumlah pesawatnya, tapi rata-rata adalah buatan negeri sendiri yang kualitasnya tak sebagus buatan Rusia dan Amerika Serikat. Kita mungkin sedikit tapi punya alutsista udara yang berkualitas. Bahkan Indonesia berencana akan menambah pesawat tempurnya dengan varian yang lebih oke dan canggih. Jumlah tank Tiongkok benar-benar gila. Dalam sebuah pertempuran, tank adalah faktor yang sangat penting. Sebagai garda terdepan, mereka bertugas sebagai pengendor pertahanan musuh. Makanya tank masuk sebagai aspek tolak ukur kekuatan militer sebuah negara. Dan soal tank, Tiongkok memiliki benda ini dengan jumlah yang sangat gila. Sulit dipercaya, tapi mereka sekarang menyimpan sekitar 9.150 buah tank. Bagaimana dengan Indonesia? Lagi-lagi kita kalah telak dengan jumlah tank yang hanya 468 buah saja. Jangankan melawan Tiongkok, sejumlah tank kita pun kalah dibandingkan Kamboja dan Myanmar. Jumlah tank Tiongkok sendiri adalah terbanyak kedua di dunia setelah Rusia. Dan satu lagi, Tiongkok punya kapal induk. Dari banyak negara di dunia, hanya segelintir saja yang punya kapal induk. Hal ini masuk akal karena biayanya yang sangat besar. Tapi kapal induk ini mampu memberikan dukungan militer yang luar biasa. Tiongkok sendiri hanya memiliki 1 buah kapal induk. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia sendiri tak pernah memiliki kapal induk sejak mereka dari Indonesia merdeka. Walaupun sebenarnya kita lebih membutuhkan mengingat negeri ini adalah negeri maritim.
Tapi entah 10 atau 20 tahun lagi, mungkin saja Indonesia pada akhirnya akan memiliki satu buah kapal super besar seperti yang Tiongkok punya, tapi kemungkinan adalah bekas pakai negara lain, karena kapal induk baru pasti akan bikin APBD kita ludes seketika. Konflik antara kita dan Tiongkok semoga mudah-mudahan cepat selesai dengan baik dan jangan berlarut-larut. Tak terbayangkan jika sampai terjadi konflik militer di antara kita. Tahu sekarang bagaimana kekuatan Tiongkok yang sesungguhnya? Meskipun harus sedemikian, pada akhirnya Indonesia tetap punya fans yang besar untuk menang. Alasannya, kita pernah punya riwayat melawan negara-negara besar di dunia. Kita pasti bisa mengulanginya jika harus melawan Tiongkok. Indonesia, NKRI, harga mati.